Apa sih sebetulnya tujuan Tuhan melepaskan kita dari persoalan kita? Apa sih tujuan Tuhan melepaskan kita dari penderitaan kita? Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan sukacita. Amin ya. Sebelumnya mari kita serahkan, letakkan hidup kita di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon kasih-Mu, kami memohon pengertian daripadamu. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja untuk kami semua, baik untuk hamba-Mu yang menyampaikan, yang mengajar, sehingga ajaran yang disampaikan adalah ajaran yang murni, yang tidak menyimpang, yang tidak tersesat, yang membawa kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, semakin mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa tidak ada rencana-Mu Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami, tidak ada rencana-Mu yang bisa dihalangi oleh siapapun. Berkati jemaat yang mengikuti ini dan siapapun anak-anak Tuhan agar mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa hidup seturut dengan firman-Mu, bisa dipimpin, dikuatkan dan dihibur oleh Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya baca untuk kita semua. Judul perikop, Rasul-Rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema pelajaran kita pada saat ini adalah rencana Allah tidak ada yang bisa menggagalkan. Kita tidak selalu memahami cara kerja Allah dalam hidup kita. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Kita tidak selalu memahami itu Bapak Ibu. Tetapi bila Allah sudah membuat rencananya, sudah membuat apa yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang direncanakan oleh Allah itu tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia. Ya. Bahkan oleh siapapun. Dia berdaulat menetapkan segala sesuatu. Allah sudah menetapkan bahwa murid-muridnya adalah saksi tentang kehidupan, karya, dan ajaran Yesus Kristus.
Tetapi kita tahu bahwa murid-murid ada banyak larangan, ada banyak ancaman yang terus dilontarkan kepada mereka, yang terus ditakut-takuti, supaya apa? Supaya rencana pemberitaan Injil itu mereka menutup mulut. Mereka jangan menyampaikan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa rencana Allah juga dalam hidup Bapak Ibu dan saya, itu pun juga tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jika Allah berencana sesuatu untuk diri kita, mungkin orang bisa berencana juga untuk menghalangi, menggagalkan kita. Mungkin orang-orang yang tidak setuju dengan kita misalnya. Ya. Tidak setuju dengan apa yang kita beritakan misalnya. Misalnya berita Injil. Ada banyak orang yang bisa berencana menghalangi, berencana menggagalkan. Tapi Tuhan tekankan bahwa rencana Allah dalam hidup kita tidak bisa digagalkan. Ya. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Di sini kita melihat bahwa para rasul-rasul ini memang sebelumnya ya sudah mau dipenjara mereka. Lalu mereka tidak menemukan kesalahan mereka pada saat itu. Kalau kita lihat pasal-pasal sebelumnya. Lalu mereka dilepaskan. Tetapi pada saat ini semacam mereka memaksakan kehendak mereka, orang-orang mazhab Saduki, untuk menangkap dengan kekerasan sebetulnya. Ya. Mari kita lihat di dalam ayat 17 tadi dikatakan, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, para imam ini ia bekerja sama dengan mazhab Saduki, kumpulan orang-orang yang dianggap sebagai tanda kutip orang Saduki. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, diawali di dalam ayat 17 ini, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Akhirnya ini berbicara dengan pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana cara hidup jemaah, bagaimana tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Dan akhirnya apa? Timbullah rasa iri hati. Sehingga ia mengumpulkan orang-orang dari mazhab Saduki. Ya, oleh karena tadi didasarkan pada rasa iri hati mereka. Imam besar sebetulnya ingin mempertahankan kuasanya yang semakin merosot. Ia menjadi iri hati dan mulai menganiaya rasul-rasul. Ya, mazhab Saduki juga ikut bersama dengan para imam-imam Yahudi. Ya, jadi orang-orang mazhab Saduki ini ikutan. Ya, ikut serta mereka karena tidak mengakui kebangkitan yang diberitakan rasul-rasul. Jadi ini kesempatan imam-imam. Karena sebetulnya orang Saduki ini tidak mau terlalu ikut campur. Tapi ketika ajaran juga mereka, ajaran orang Saduki ini, mazhab Saduki, mereka tidak mengakui kebangkitan. Lalu dengan para rasul menyampaikan kebangkitan itu, berita kebangkitan itu, nah ini jadi kesempatan bagi imam-imam untuk mengambil orang-orang Saduki ini. Yang didasarkan pada rasa iri hati. Mereka ikut serta karena iri hati. Jadi ikut juga mereka iri hati. Bukan karena perjuangan demi teori mereka, demi ajaran mereka. Jika seorang dirangsang oleh iri hati, ia tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi akan bertindak menurut keinginannya sendiri dan menjadi orang yang melakukan segala kejahatan.
kita harus mengingat nasihat Alkitab tentang iri hati. Dikatakan kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kegairahan gigih, kayak gitu iri hati. Seperti kegairahan gigih, seperti dunia orang mati, nyalanya adalah seperti nyala api. Bahkan dikatakan seperti nyala api Tuhan. Bagaimana? Begitu menghanguskan. Ya, begitu mengerikan Bapak Ibu. Itu ditulis di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kegairahan itu bicara tentang kecemburuan. Ya, di dalam Kidung Agung itu. Nah, kecemburuan juga ya bicara tentang iri hati. Ya. Tetapi iri hati juga dikatakan membusukkan tulang. Itu Amsal pasal 14 ayat 30. Iri hati itu membusukkan tulang. Tulang-tulang juga orangnya sendiri yang merasa iri hati juga, yang ada iri hati dalam hidupnya, itu akan membuat hidupnya juga menderita Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Tanda tanya. Amsal 27 ayat 4. Ini yang menjadi tanda tanya. Ini menunjukkan bahwa rasa iri hati, rasa kecemburuan itu bisa dipastikan tidak ada yang bisa kebal dengan itu. Dan hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa tidak terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pasti terjadi, ya. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu itu? Nah, oleh sebab itu ia mengingatkan kita bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki iri hati, maka dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan tindakannya diikuti oleh kejahatan-kejahatan yang terjadi. Jadi ketika kita sudah tidak senang dengan orang itu, sudah tidak suka dengan orang itu, sudah ada iri hati dengan orang itu, maka apa yang dilakukan orang itu, benar maupun salah, maka kita tidak bisa membedakan itu lagi. Yang ada di mata kita, bagaimana orang ini bisa dikatakan salah. Justru mungkin kita tidak menemukan kesalahan, tapi kita cari kesalahannya, supaya orang ini kita sendiri awalnya, tidak setuju dengan kamu. Supaya orang ini kita tidak sepakat dengan dia. Dan kemudian lalu kita mempengaruhi orang untuk tidak senang dengan orang ini. Dan juga kita harus hati-hati untuk rasa iri hati ini sangat berbahaya. Bahkan bukan orang lain yang bahaya, tapi juga diri kita. Seperti yang dikatakan Amsal tadi. Namun Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat juga ayat 16, di situ kita bisa melihat bahwa jemaat yang bertumbuh penuh dengan Roh Kudus tidak mundur oleh penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu cara yang diberikan Allah untuk pertumbuhan dan kemajuan jemaat. Jadi kalau kita melihat kisah para rasul ini, selalu dalam penderitaan mereka, Injil semakin lebar, semakin meluas. Ya, waktu mereka ada di Yerusalem, mereka doa terus. Ya, setelah Roh Kudus itu sudah turun, tetapi mereka tidak mau memberitakan Injil. Akhirnya ada penganiayaan yang membuat mereka bubar dari situ, dari Yerusalem, yang membuat mereka berpencar. Lalu di sana akan mereka memberitakan firman Tuhan. Jadi ini juga cara Tuhan. Karena kita lihat dalam ayat 16, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, tidak mundur sebetulnya mereka oleh penganiayaan. Kenapa? Karena penganiayaan adalah suatu cara yang diberikan Allah untuk pertumbuhan dan kemajuan jemaat. Orang-orang yang menghina jemaat yang benar, mereka sendiri akan dihina. Allah yang bersemayam di surga tertawa dan mengolok-ngolok mereka. Mazmur pasal 2 ayat 4. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan,
Jemaat itu tidak akan pernah mundur oleh karena penganiayaan. Terlebih dalam pemberitaan Injil. Kalau kita juga tarik di dalam konteks kita berjemaat, penderitaan kita, kekurangan-kekurangan kita tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk kita beritakan Injil. Penghalang kita, mungkin karena kita minoritas tidak bisa menyampaikan berita Injil itu dengan sebebas-bebasnya. Bahkan sebelum kita beritakan kita sudah dihantui oleh ketakutan. Lalu itu harus kita lawan, harus kita berjuang terus. Bahwa itu penderitaan, persoalan itu jangan sampai menghalangi kita untuk mundur di dalam memberitakan Injil. Juga di dalam konteks jemaat, jangan sampai masalah ekonomi, masalah sakit penyakit menjadi penghalang bagi saya dan Bapak Ibu untuk tidak mau dekat lagi dengan Tuhan. Untuk tidak mau lagi melayani Tuhan. Untuk tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Untuk tidak mau lagi bergereja, berjemaat, bersekutu kepada Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan tadi, masalah ekonomi, masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarga. Maka kita tidak boleh. Kita harus tetap berjuang. Kita harus tetap sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk tetap menjadi orang percaya yang terus bersandar, bergantung kepada Tuhan, dan untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena Tuhan melihat orang-orang jemaat yang benar yang dihina, Tuhan juga nanti membuat mereka sendiri yang dihina. Kenapa dihina? Karena para imam ini juga dan mazhab Saduki ini nanti mereka dipermalukan dengan cara Tuhan mengeluarkan para rasul ini dari penjara. Nanti kita akan melihat. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 18 dikatakan mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka dalam penjara kota. Ya, tadi diawali dengan rasa iri hati, lalu tidak bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Mereka penjara mereka di dalam ayat 18. Mereka penjarakan rasul-rasul, memasukkannya ke dalam penjara kota. Mereka tidak dapat mengatasi rasul-rasul dengan perkataan. Karena apa itu? Karena tidak memegang kebenaran. Jadi mereka tidak dapat mengatasi rasul-rasul dengan perkataan karena mereka tidak memegang kebenaran. Artinya apa? Mereka tidak bisa membuat suatu bukti bahwa rasul-rasul layak ditangkap karena mereka tidak memegang kebenaran. Justru rasul-rasul memegang kebenaran. Sehingga mereka tidak punya cara untuk bisa menangkap mereka ini. Lalu mereka masuk pada pilihan lain. Apa pilihan lain? Yaitu pilihan kekerasan. Yang penting mereka ini harus ditangkap. Ya. Sehingga mereka menggunakan kekerasan. Itulah tindakan yang biasa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama yang telah membusuk. Ya. Pemimpin-pemimpin agama yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan berbagai cara agar lawan mereka orang-orang yang mereka tidak sukai bisa ditangkap. Ya, kalau misalnya kita melihat politik bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia, mungkin juga terjadi di bangsa-bangsa lain. Lawan politik itu dicari cara. Ya, kalau misalnya tidak menemukan kesalahannya, ya diupayakan untuk bisa dapat dipenjara. Ya, sekalipun mengatakan kebenaran. Misalnya Ahok dulu, ya kita lihat peristiwa hidupnya. Memang Ahok juga ada beberapa kekeliruan, tapi sebetulnya tidak mesti harus ditangkap. Dan kita lihat di belakangan ini, orang-orang yang sudah edit video sudah mengaku jujur. Tapi apa boleh buat? Sudah terlanjur, bubur
nasi sudah jadi bubur ya. Ada banyak orang yang sekarang menyesali ya, diwawancarai Buniani mengakui jujur dia yang salah, yang telah mengedit itu. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di bagian ini, bahwa orang yang sudah dirasuki oleh rasa iri hati, maka itu mampu melakukan kekerasan kepada orang-orang yang akan dianiaya, akan ditangkap, akan dipenjara. Ayat 19 sampai 20 dikatakan, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Jadi malaikat Tuhan di sini berbeda dengan malaikat Allah Kristus di dalam perjanjian lama. Maka bisa kita katakan malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat biasa, crusade ya, malaikat biasa yang melepaskan para rasul, bukan malaikatnya kalau dalam perjanjian lama dikatakan malaikat, tapi itu sebetulnya malaikat Yesus sendiri, malaikat Allah sendiri. Tapi kalau ini malaikatnya Tuhan, bukan Tuhannya. Jadi malaikat biasa. Tapi ada beberapa atau ada tafsiran yang salah tentang peristiwa di mana malaikat Tuhan mengeluarkan mereka. Beberapa kritikus mengatakan bahwa pintu penjara terbuka karena gempa bumi, atau teman-teman rasul-rasul membukakan pintu dengan pertolongan penjaga pada malam hari. Nah, itu tafsiran-tafsiran orang. Mereka katakan karena gempa bumi, karena teman-teman buka pintu, dan juga karena pertolongan penjaga yang membukanya pada malam hari. Sehingga rasul-rasul mengira orang-orang itu adalah malaikat Tuhan. Nah, itu salah. Seakan-akan menurut mereka bahwa yang penjaga ini yang mereka kira yang buka pintu itu, nah itu malaikatnya Tuhan. Atau teman-teman, ya itu malaikatnya Tuhan. Atau gempa-gempa, nah itu malaikatnya Tuhan. Nah bukan itu tafsiran yang salah. Teori ini muncul karena ketidakpercayaan mereka terhadap Alkitab. Allah mengeluarkan rasul-rasul dari penjara dengan cara ajaib, ya, bukan agar mereka merasa enak atau untuk memuaskan hati mereka, melainkan agar mereka dapat memberitakan Injil tanpa ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun cara Allah untuk melepaskan mereka dari penjara itu adalah sesuatu cara yang ajaib yang Allah lakukan melalui malaikatnya. Bukan karena penjaganya, bukan pintunya dibuka, bahkan juga bukan karena gempa. Kalau kita lihat video-video sekarang itu seperti gempa yang mengeluarkan mereka. Karena kalau gempa kan harusnya semua, walaupun gempanya ya mungkin gempa, kalau memang ada gempa ya hanya di penjara itu saja, di ruangan penjara itu. Tidak semua. Kalau gempa kan biasanya satu desa kalau satu desa, satu kota kalau satu desa. Tapi inti yang mau dijelaskan sebetulnya di sini Bapak Ibu, bahwa Allah mengeluarkan rasul-rasul itu, Tuhan punya tujuan. Bukan agar mereka merasa enak atau memuaskan hati para rasul, melainkan agar mereka dapat memberitakan tanpa ketakutan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam penderitaan, dalam masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu punya rencana. Kenapa Tuhan mau melepaskan kita di situ? Ada banyak orang yang bersaksi tentang mukjizat Tuhan. Ada banyak orang yang bersaksi tentang bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi seringkali tidak tahu dan melupakan apa sih sebetulnya tujuan Tuhan melepaskan kita dari persoalan kita. Apa sih tujuan Tuhan melepaskan kita dari penderitaan kita? Apa sih tujuan Tuhan melakukan persoalan-persoalan yang berat, lalu Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita? Tujuannya apa? Pasti jelas kalau rasul-rasul ini agar mereka dapat memberitakan tanpa ketakutan, bukan merasa
bangga diri, bukan memegahkan diri. Oh, mengatakan Allah saya kuat, menolong saya. Dia sayang kepada saya hebat. Tidak. Allah menolong itu bukan supaya enak hati mereka, tapi Allah berencana agar Injil terus dapat diberitakan. Ya, dikatakan tadi firman hidup itu. Ya, agar mereka dapat memberitakan seluruh firman hidup itu untuk orang banyak. Firman hidup itu adalah kebenaran yang membawa hidup kekal yang terjadi oleh kebangkitan Kristus. Apa sebabnya Tuhan menyuruh memberitakan firman hidup itu atau Injil itu di bait Allah? Itu tadi kita baca di dalam ayat 19-20. Mengapa harus di bait Allah? Nah, ini pertanyaan untuk kita. Ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari penjara secara ajaib, lalu Allah menyuruh mereka untuk memberitakan Injil di bait Allah. Nah, kenapa harus di bait Allah? Yang pertama, bait Allah adalah tempat yang merupakan simbol untuk pertemuan yang berhubungan dengan agama dari seluruh Yudea. Ini menjadi simbol. Jadi ini pusat. Ya. Jadi ketika di bait Allah Injil di sana sudah penuh, ini sudah menjadi simbol bahwa seluruh daerah situ dikuasai oleh kebenaran-kebenaran Injil. Kedua, semua acara yang dijalankan menurut perjanjian lama di dalam bait Allah akan diganti dengan penginjilan rasul-rasul, yaitu dalam PB. Ya, jadi kalau dulu dalam perjanjian lama ada banyak acara yang dilaksanakan di sana, ya. Tetapi sekarang diganti di dalam perjanjian baru, yaitu pemberitaan Injil oleh rasul-rasul. Jadi ada penekanan di balik itu bahwa perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Ini juga berhubungan dengan orang Yahudi yang masih hidup di dalam hukum Taurat perjanjian lama mereka dan menolak perjanjian-perjanjian baru ini. Sehingga kalau kita melihat ada banyak orang Yahudi saat ini yang hanya pegang PL saja. Dan ditambah dengan kitab-kitab aturan-aturan mereka. Jadi ini menekankan bahwa di dalam PL sudah digenapi di dalam PB. Sekarang bukan kurban-kurban itu. Bukan acara-acara itu yang dilakukan pesta-pestanya itu, bukan. Tetapi sekarang adalah Injil tentang Kristus yang telah menggenapi. Kemudian kita lihat di dalam ayat 21, mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Rasul-rasul menaati perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat untuk memberitakan tadi Injil di bait Allah. Mereka tidak singgah ke rumah Bapak Ibu, tetapi langsung masuk ke bait Allah dan memberitakan Injil. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau kita habis, misalnya kita yang di penjara, saking senangnya langsung pulang ke rumah, memberitahukan saya sudah bebas. Karena senang. Tapi di sini bukan kesenangan itu yang mereka pikirkan. Tapi bagaimana mereka menaati perintah Allah. Mereka menaati perintah Tuhan. Karena mereka tahu bahwa apa yang direncanakan Allah itu tidak mungkin gagal. Yang pertama tadi mereka dipenjarakan, tiba-tiba mereka keluar. Itu membuktikan bahwa ada penganiayaan, mereka terus memberitakan Injil. Nah, itu kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah. Itu artinya bahwa apa yang Allah rencanakan tidak mungkin gagal. Tuhan punya caranya sendiri. Nah, itu yang mereka juga pahami. Mereka langsung ke bait Allah memberitakan Injil. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Kristus dan Injil
dan bertindak dengan senang hati, meskipun tindakan tersebut dapat membawa kembali mereka ke penjara. Walaupun konsekuensi daripada itu, tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa hidup mereka ada di tangan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hanya orang-orang yang berserah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, yang memahami dengan iman penuh kepercayaan bahwa rencana Allah dalam hidupnya tidak pernah gagal. Kadang-kadang kegagalan-kegagalan kita anggap bahwa itu adalah kegagalan kita sendiri. Itu adalah karena keberdosaan kita sendiri. Itu karena ketidaklayakan kita sendiri. Padahal kalau kita tahu itu juga adalah rencana Allah. Bagaimana iman mereka dikuatkan. Ketika jemaat mengalami kesulitan, mungkin gagal dalam banyak hal. Gagal sebagai kepala keluarga, gagal sebagai para pelayan, gagal sebagai para pengusaha misalnya, pengerja. Bapak Ibu, itu bukan menjadi kegagalan kita pribadi sendiri. Kenapa? Karena ketika kita merasa kita yang gagal, maka kemungkinan besar kita akan putus pengharapan dan kita akan berkata sudah, selesai. Tapi ketika kita berpercaya bahwa semuanya rencana Allah, Allah punya rencana dalam setiap kegagalan kita, maka kita mampu bertindak untuk bekerja, untuk melanjutkannya, untuk penuh sukacita seperti yang dialami oleh rasul-rasul. Tapi saya tekankan bahwa ini hanya orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan, yang terus mengalami kebaikan Tuhan, yang terus melihat bahwa Allah adalah Allahnya yang mampu melakukan segala sesuatu. Ketika semuanya ini ada dalam hidup kita, maka kita mampu melihat bahwa rencana Allah dalam hidup saya dan saudara tidak pernah gagal. Tapi kalau tidak ada hal bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka saya percaya kita tidak mungkin percaya bahwa Allah punya rencana dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tindakan imam besar ketika tadi para rasul di penjara ya, lalu mereka keluar. Kemudian tindakan imam besar sangat jahat dan bertentangan dengan Allah. Ya, makanya Allah mengeluarkan mereka dari penjara itu untuk terus memberitakan Injil. Tetapi mereka berusaha dengan giat untuk menghambat pekerjaan Allah. Dengan semangat mereka mengumpulkan anggota mahkamah agama dan mengirim orang untuk membawa rasul-rasul itu. Allah bekerja dengan kuasanya dan mereka berusaha menentang dengan mengadakan pertemuan. Bagaimana supaya mereka ini ditangkap kembali. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Jadi ada pemberitahuan kepada para imam-imam tadi yang masih terus berencana untuk mengirim orang-orang para rasul yang memberitakan Injil ditangkap terus. Ya. Lalu mereka lihat ya, bahwa mereka para rasul sudah keluar. Nah ini tentu membuat mereka kaget Bapak Ibu ya. Ayat 22 sampai 22:3. Dengan kalimat-kalimat itu jelas sekali terbukti bahwa rasul-rasul dikeluarkan secara ajaib. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam penjara tidak ditemui. Padahal pintu penjara terkunci dengan sangat rapi. Nah kalau gempa tadi pasti pintu penjara itu tidak mungkin rapi. Mungkin rusak lah istilahnya. Pikiran manusia sulit memahami hal seperti ini. Akan tetapi tidak bagi Allah. Kita percaya kepada Allah yang berkuasa demikian. Lukas, teman sekerja Paulus, menegaskan keajaiban-keajaiban Allah karena ia menyukai penginjilan yang berjalan dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Meskipun demikian, teolog-teolog modern hendak menghapus keajaiban-keajaiban yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka ingin memusnahkan iman Kristen yang benar karena ketidakpercayaan
mereka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, cara Tuhan bekerja sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Hanya saja bagaimana kita memahami kehendak Tuhan, tentunya kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Terhubung dalam arti punya relasi yang baik. Ya, punya kepekaan. Kemudian ayat 24 dikatakan, ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Kata cemas di dalam bahasa Yunani, ya kata cemas harus diterjemahkan tidak tahu berbuat apa. Jadi ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas. Jadi arti cemas itu mereka tidak tahu berbuat apa-apa karena bingung. Jadi mereka kayak mati akal, ya Bapak Ibu. Sehingga mereka mendengar bingung gitu, tidak bisa bertindak. Kuasa Allah yang melindungi rasul-rasul sangat besar, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kegelisahan mereka semakin bertambah setiap kali kuasa Allah dinyatakan melalui rasul-rasul. Sebenarnya mereka harus bertobat ketika menghadapi keajaiban Allah. Tetapi mereka tetap teguh berdiri di jalan yang menentang Injil. Karena itu mereka hanya menjadi bingung. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, beberapa kali Tuhan Allah memberikan keajaiban-keajaiban, memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan kelepasan ya dari tangan mereka rasul-rasul. Tetapi mereka tidak pernah peka terhadap kebenaran itu, bahwa itu kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Lalu bahkan Tuhan juga kadang-kadang memberikan teguran kepada mereka. Teguran dalam bentuk apa? Mungkin membuat mereka tidak punya harga diri ketika mereka tangkap rasul-rasul, tidak menemukan persoalan rasul-rasul, masalah rasul-rasul. Tetapi mereka tidak mau tahu soal itu. Dan apa yang terjadi, mereka akan terus menjadi bingung dan tidak tahu apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan juga memberikan kita teguran-teguran. Ya, melalui firman Tuhan, kita harus peka pada firman Tuhan. Ya, satu ayat firman Tuhan yang kita baca. Bahkan ketika mendengar khotbah, harus ada apa sih yang menjadi teguran bagi kita? Apa sih yang menjadi hiburan? Apa sih yang menjadi kekuatan kita? Yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi harus ada kepekaan kita. Jangan kita mengabaikan itu. Kalau enggak, ya kita akan menjadi orang-orang yang terus seperti itu, tidak ada perubahan dalam hidup. Kita tidak peka terhadap Tuhan. Kita tidak mengetahui apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kemudian ayat 25 dikatakan, tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Jadi ada laporan dari seorang yang telah melihat tadi rasul-rasul sedang mengajar di bait Allah, lalu dia membawa kabar itu menyampaikan kepada para imam. Karena para imam masih bingung, belum tahu dan belum bisa berbuat apa-apa sih. Lalu dikatakan, oh mereka ternyata sedang mengajar di bait Allah. Di sana sedang mereka beritakan Injil. Lalu mereka sampaikan kabar itu kepada rasul-rasul itu. Bagi rasul-rasul tidak ada hal lain yang ingin mereka lakukan selain menaati perintah Allah. Allah saja yang paling utama bagi para rasul. Mereka memberitakan Injil di bait Allah menurut perintah Allah. Itu di dalam ayat 20. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat, menyadari bahwa rencana Allah tidak bisa digagalkan, maka kita harus menaati Allah. Itu poinnya. Jika kita tahu bahwa
rencana Allah tidak pernah gagal, tidak bisa dihalangi, maka kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus lebih menerima keadaan kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayub katakan bahwa bukan hanya yang baik-baik saja yang kita terima dari Tuhan. Masakan keburukan juga kita tidak mau terima dari Tuhan. Artinya apa? Bahwa hidup yang sepenuhnya milik Tuhan, hidup yang sepenuhnya milik Kristus itu, suka maupun duka, kita harus bersedia menerima semua itu. Karena keburukan itu tidak semua didasarkan oleh karena dosa, oleh karena kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi seringkali Allah memakai itu untuk meneguhkan iman kita, untuk membuat kita punya pengalaman, untuk membuat kita punya kehati-hatian lagi. Nah, itu caranya Tuhan. Ya. Mungkin bertanya-tanya, Tuhan, saya sudah mengikut Engkau, tapi kenapa kehidupan saya sakit penyakit bertubi-tubi datang, masalah ekonomi, segala macam lah. Apakah Tuhan tidak sayang kepada saya? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Tetapi kita tahu dari firman Tuhan ini tidak seperti itu. Bahkan Ayub juga, firman Tuhan melalui Ayub menegaskan kepada kita bahwa Allah selalu bekerja dengan caranya. Allah selalu memberikan kebaikan bagi kita. Hanya saja dalam proses itu apakah kita terus menggerutu, ditinggalkan oleh Tuhan, ngomel-ngomel segala macam dengan berat hati tidak ikhlas. Ada buku atau artikel yang saya baca dikatakan bahwa ketika kita masih dalam penderitaan itu, Tuhan belum melepaskan kita, maka Tuhan katakan bahwa kita belum lulus dalam kesabaran kita. Kita belum lulus tentang bagaimana iman kita bertahan dalam penderitaan. Jadi artinya apa? Tuhan masih memberikan itu supaya kita tetap kuat. Tapi ada juga artikel yang saya baca bahwa Tuhan mengizinkan penderitaan itu bukan karena iman kita belum teruji, tetapi Tuhan pakai itu untuk apa? Agar kita menjadi contoh bagi yang lain. Ya, misalnya Tuhan pakai Ayub dalam penderitaannya sebagai contoh untuk yang lain bahwa walaupun penderitaan terjadi dalam hidup kita, sekalipun hal-hal yang menghancurkan segalanya, tapi Allah punya pemilik nyawa yang tidak bisa dihancurkan. Dan Tuhan punya rencana yang baik yang tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Bahkan kita sendiri tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita terus berdoa untuk peka terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita. Setiap apa yang kita alami, setiap apa yang menjadi persoalan kita, alangkah banyak kita tanya, berdoa kepada Tuhan, mengapa ini terjadi dan apa yang harus saya kerjakan. Sehingga kehidupan kita selalu taat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk pelajaran kita pada saat ini kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau terus menolong kami. Seringkali juga kami tidak memahami rencanamu Tuhan dalam hidup kami, namun kami percaya bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Oleh sebab itu berikan kami ketaatan dan berikan kami pertolongan, kehidupan yang terus ada di dalam naungan tangan-Mu yang penuh kasih, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.